sajikan. Terima kasih kepada penonton yang telah bersedia menonton, terutama kepada Pak Ilham sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 11101251029. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem yang telah saya buat, yang dimana latar belakang daripada pembuatan video dan laporan ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur data dan mengimplementasikan materi-materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Adapun sistem yang saya buat pada kali ini yaitu sistem manajemen inventaris toko menggunakan Python. Latar belakang pembuatan sistem ini karena seperti yang kita tahu banyak toko-toko di sekitaran kita yang masih menggunakan pencatatan secara manual, dan itu rawan sekali terjadi kesalahan. Dengan adanya sistem diharapkan dapat meminimalisir kesalahan pada transaksi atau inventaris atau pencatatan dari toko tersebut. Adapun sistem yang saya buat menggunakan pemrograman Python yang masih dalam bentuk terminal atau konsol, jadi sistem yang saya buat masih sangat sederhana. Di sini saya akan menjelaskan flowchart utama sistem yang telah saya buat. Sistem memulai dan user menginput pilihan menu. Ketika user memilih ada 10 fitur, yang dimana saya memilih inputan user berupa angka, di mana pada fitur itu terdapat fitur tambah barang, kedua lihat barang, ketiga cari barang, keempat dan barang, kelima barang masuk, ke-6 barang keluar, 7 undo transaksi, ke-9 trend restock, 9 tampilan hash table, dan 10 keluar. Ketika user telah memasukkan inputan, sistem akan menjalankan fitur sesuai dengan pilihan user. Di sini ada selection. Ketika user ingin melanjutkan pemilihan menu, maka akan kembali lagi kepada inputan menu. Tetapi ketika tidak, maka sistem selesai. Baiklah, langsung saja kita lihat shortcut-nya tersebut. Pada program ini, saya membuat sekitar 6 file, yang dimana file-file ini berisi fungsi yang semuanya dijalankan melalui satu file, yaitu file main.py sebagai file utama pada program sistem manajemen inventaris toko. Kemudian ada file data.py. File data.py ini berisi kelas, variabel, dan fungsi yang dipanggil nantinya pada file main.py, di mana di sini saya membuat kelas barang berisi objek-objek yang akan saya gunakan seperti objek kode, nama, kategori, stok, dan harga. Kemudian saya juga membuat kelas untuk hash table, dan hash table ini mempunyai objek juga seperti ukuran dan tabel, dan hash table ini dijalankan melalui fungsi def hash function atau fungsi hash table. Kemudian pada file searching.py digunakan fungsi untuk mencari barang-barang nantinya berdasarkan nama dan kode barang. Kemudian pada file sorting terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi sorting barang, di mana saya menggunakan metode sorting bubble sort atau jenis sorting bubble sort, yang dimana nantinya akan membandingkan kedua barang
yang berkaitan kemudian mengurutkannya berdasarkan siapa yang lebih kecil. Kemudian ada fungsi ambil barang. Pada file transaksi.py terdapat beberapa fungsi yang dimana data ya from data import barang list, query stock, stack transaksi itu didapatkan dari file data.py tadi. Dan ada fungsi barang masuk, fungsi barang keluar, fungsi unduh transaksi, fungsi dep restock, dan fungsi proses restock, query stock. Kemudian yang terakhir ada file bantuan yang dimana saya buat ketika inputan angka. Contoh di sini ada fungsi input angka teks. Ketika angka input berupa teks, return angka atau diberikan keterangan input harus berupa angka. Di sini juga ada fungsi rupiah di mana ketika return Rp plus format angka replace berikan tanda koma ketika user memasukkan hanya angka saja. Kemudian ada fungsi tampilan barang dan fungsi tekan enter ketika selesai memilih menu. Program dapat dilanjutkan kembali dengan menekan enter. Pada main.py diimpor atau didapatkan dari beberapa file yaitu seperti data file data searching, file sorting, file transaksi, dan file atlist. Dan di sini didapatkan fungsi import tampil barang, barang keluar, barang masuk, cek restock, proses restock, ada transaksi daripada file transaksi. Masuk pada fungsi tambah barang, di mana di sini dibuat beberapa 10 fungsi yang digunakan pada fitur utama program ini. Fitur tambah barang, ketika user memasukkan barang menggunakan huruf kecil, otomatis akan menjadi huruf besar ketika memasukkan kode awalan karena menggunakan fungsi upper. Ketika fungsi dari lihat barang, print lihat barang, kemudian tampilkan barang list. Barang list ini didapatkan daripada file data.py. Kemudian fungsi menu cari barang didapatkan seperti ada selection. Ketika pilihan satu, kode barang masukkan upper, seperti fungsi sama seperti fungsi tadi, yaitu untuk membuat inputan user menjadi huruf besar. Kemudian menu sorting mengurutkan barang berdasarkan nama, harga, dan stok. Terus memilih kriteria. Kemudian pada fungsi menu barang masuk, kode yang diinput oleh user yaitu kode barang. Jumlah ketika berhasil barang akan otomatis masuk, kemudian ditambahkan kode dan jumlah. Dan ada output stok barang berhasil ditambahkan. Tetapi jika tidak, barang belum terdaftar. Jika ingin menambah barang baru, gunakan menu tab tambah baru. Menu barang keluar, bukan menu ini, fungsi menu barang keluar. Ada kode jumlah yang dapat diinput oleh user. Kemudian fungsi menu undo yaitu mendapat menu undo hasil transaksi, menu restock, no hash table, dan tampilan menu. Kemudian menu main atau fungsi yang menjalankan program ini. If main. Kita mainkan program ini. Selamat, ini tampilan kita input 1 dan akan ada tampilan seperti ini. Masukkan barang, kode barang mungkin Q001, masukkan nama barang sepeda, kategori barang
mainan. Stok barang 30. Harga barang 120.000. Berhasil ditambahkan. Kemudian kita ingin keluar 10. Selesai. Mungkin ini video singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih bagi yang telah bersedia menonton. Kesimpulan daripada video ini adalah program ini masih sangat sederhana, tetapi jika memungkinkan program ini bisa dapat dikembangkan lebih lanjut lagi, dan kiranya video ini dapat menginspirasi atau memberikan insight baru, dan diharapkan kritik atau saran pada saya untuk mengembangkan sistem yang saya buat ini. Terima kasih kepada yang telah menonton. Selamat tinggal.